Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mungkin dalam hitungan hari 8 hari lagi atau 9 hari lagi kita akan memasuki daripada bulan suci Ramadan. Tong, woi, dah. Sini, jangan ada yang ngobrol. Diam, ya. Kalau mau ngobrol main di belakang sana kebun. Ya. Insyaallah akan masuk bulan Ramadan, yang dimana Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman agar puasa di bulan Ramadan. Gak boleh kita gak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah mewajibkan satu perkara, maka perkara wajib tersebut apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, ini bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang sangat istimewa. Sebagian ulama mengatakan bulan Rajab kemarin bulannya nanem. Kalau kata orang padi cikiwu nandur. Tahu ada sawah sini? Nggak ada ini sawah. Ya, habis sawahnya di rumah. Ya, nanem, bulan nanem. Bulan Sya'ban, bulan nyiramin. Bulan ngerawatin. Bulan Ramadan, bulan panen. Banyak keberkahannya, banyak pahalanya Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan sampai kita lalai sama yang namanya puasa bulan Ramadan, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana sih nanti kita mau puasa bulan Ramadan? Kata Sahibul Safatuz Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa ada orang melakukan satu amalan tanpa ilmu, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Jadi kudu tahu ilmunya. Tata cara berpuasa kudu tahu. Rukun-rukun puasa kudu tahu. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. 2 doang rukun puasa. Paham insyaallah? Kalau dia makan lupa atau minum lupa nggak batal puasanya. Tapi kalau seandainya dia sengaja maka batal. Jelas sampai di sini? Makan sama minum. Yang kedua, memaksa untuk muntah dipaksa. Kayak contoh mulutnya dirogoh-rogoh sama tangan gitu, sampai muntah, ya, maka batal puasanya kalau muntah dipaksa. Tapi kalau seandainya mabok mobil, kan kadang-kadang ada orang muntah ya, mabok mobil ya, naik mobil dia nggak kuat pulang kampung atau gimana, muntah dia di mobil, itu mah nggak batal puasanya, terusin. Karena kan tidak disengaja, muntahnya itu tidak dipaksa.
muntahnya tidak disengaja, itu nggak batal. Jelas sampai sini? Yang ketiga, perempuan haid atau nifas. Kalau perempuan lagi puasa, tahu-tahu kedatangan haid, datang bulan, ya, misal udah puasa dari pagi, jam 5 atau setengah 6 keluar darah haid. Wa ilaha illallah, udah dikit lagi maghrib. Nggak boleh lagi puasa bohong. Kalau orang lagi puasa bohong, puasanya ada, tapi pahalanya nggak ada. Sia-sia dia puasa. Dia cuma melahan lapar sama haus, nggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama nih, bohong. Yang kedua, wal ghibah, ngomongin orang. Nih hati-hati yang namanya gibah nih, ya. Nah, nih juga lebih banyak buat ibu-ibu nih kalau ngomongin orang. Karena kalau laki-laki ngomongin orang, ya, kayak perempuan tuh nggak boleh, ya. Nah, Bu, kenapa saya bilang ibu-ibu? Kadang-kadang kan belanja sayuran, ya, ongko-ongko ngomongin orang. Duduk di depan teras, ongko-ongko ngomongin orang. Betul nggak, Bu? Bu, enggak? Bener, awas tuh ya, kagak ya. Bener, enggak? Kalau kagak jempol berarti. Nih, ibu-ibu Cikiwul jempol namanya. Ya, jangan, nggak boleh lagi puasa ngomongin nggak boleh, jangan. Ya, Bib, saya nggak ngomongin, Bib, saya cuma dengerin doang. Sama. Kadang-kadang ada orang, ya, ini ngomong lagi puasa ya, saya nggak mau ngomongin orang nih. Cuman ongkoh di situ tuh, ya, dia duduk di situ dengerin cuma. Sama. Orang ngomongin orang kayak orang baca Quran. Kalau baca Quran, yang baca dapat pahala, yang dengerin dapat pahala. Kalau ngomongin orang, yang ngomongin dapat dosa, yang dengerin dapat dapat dosa dua-duanya. Tuh. Orang kan kalau ngomongin orang kudu ada yang dengerin. Lah iya, kalau ada yang dengerin mau ngomong tembok dia. Lah iya, paling sedek ada yang dengerin. Tuh. Makanya kalau orang yang ngomongin orang sama orang yang dengerin orang ngomongin orang, maka dua-duanya dapat dosa. Atau kadang-kadang ibu-ibu setel gosip, ya, di TV tuh. Pagi-pagi udah setel was-was. Wah. Besok ntar siangan dikit setelnya silet. Wah, sore bolok. Wah, ya. Itu bahaya tuh, gosip tuh bahaya. Kita kenal kagak sama tuh artis kenal kagak sama kita, dapat dosa. Kenapa? Karena gosip itu ngomongin orang, ngegibahin orang. Tuh. Jangan suka nonton gosip. Jelas insya Allah, ya. Yang ketiga yaitu an-namimah, ngadu domba orang. Nggak boleh ngadu domba orang, ya. Biar orang berantem, kadang-kadang ngadu sama temennya kagak. Oh iya, ente diomongin sama dia begini. Padahal nggak diomongin. Dia pengen bikin orang ini sama orang ini berantem. Naudzubillah min. Itu namanya an-namam, orang ngadu domba nggak boleh. Yang keempat, wa nadharu bi syahwah, melihat wa yaminul kadzibah. Yang keempat, sumpah palsu. Nggak boleh lagi puasa demi Allah, demi Rasulullah, bohong tapi sumpahnya bohong. Nah, itu hati-hati. Pahalanya puasanya ada, tapi pahalanya nggak ada. Yang terakhir, wa nadharu bi syahwah, memandang pakai syahwat. Nah, ini pesan juga, jangan pernah memandang sesuatu menggunakan syahwat apapun bentuknya. Kalau memandang dengan syahwat, maka haram hukumnya. Jangankan memandang orang, ngeliatin tembok pakai syahwat. Tembok kali ada tembok warnanya pink, pakai syahwat, dosa hukumnya, haram hukumnya. Nggak boleh melihat sesuatu pakai syahwat, ya. Handphone nih, kan kita ngelihatnya handphone, bukan orang langsung, bukan ngelihatnya handphone, ya. Tapi kalau ada syahwat di situ, pakai syahwat ngelihat handphone, maka haram hukumnya, dosa, ya. Jadi nggak boleh segala sesuatu memandang pakai syahwat. Yang paling sangat menyedihkan, nanti di bulan Ramadan ada kata-kata ngabuburit. Ada nggak ngabuburit? Ya.
JJS, Bib, JJS. Wah, apa tuh JJS? Jalan-jalan sore katanya. Wah, nungguin maghrib, ngabuburit nungguin maghrib. Sayang, 1000 kali sayang. Orang dari pagi nahan puasa, lapar, aus, terus sampai jam 5 dia keluyuran. Dia melihat pakai syahwat, apapun yang dilihat hilang pahalanya. Nauzubillah min. Coba bayangin, itu kalau lagi ngiter-ngiter, ya Allah, paling ngiternya kemana sih? Tidak, Taman Kodok, balik lagi, ya Allah. Dari zaman itu dia besar malunya, kata Nabi. Ya, biar punya kemaluan yang sangat besar. Dia nggak berani ngapa-ngapain, dia takut mau ngapa-ngapain. Dia jaga auratnya, dia tutup auratnya. Jangan kadang-kadang terawih, ya, bawa handphone sama teman sampingnya, selfie dulu yuk, selfie. Terawih tuh, kadang-kadang nggak ada tuh, pakai mukena tuh selfie berdua. Terawih dulu, ya, terawih dulu. Kadang-kadang amal kita suka pengen diliatin sama orang, ya, akhirnya hilang pahalanya, ria. Mengamalkan sesuatu karena manusia ria namanya, hilang pahalanya. Tuh, hati-hati ya. Nah, jangan sampai kita lalai daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ibu-ibu biar perhatikan di bulan Ramadan ini pakaiannya biar rapih ya. Ini alhamdulillah nih, saya lihat sini rapih semua nih, alhamdulillah. Ini ngomong di sini doang apa di rumah juga begini? Di rumah gimana, Bu? Kagak. Bu, di rumah Bu pakai kerudung nggak? Ke warung samping pakai kerudung nggak? Pakai. Alhamdulillah. Kang sayur. Pantesan Kang sayur di sini lama ngetemnya. Kadang-kadang ibu-ibu nih pakai kerudung, daster tangan pendek, mana bolong-bolong. Jangan Bu ya, Bu. Kalau pengen keluar lihat dulu nih pakaiannya pantas gak kira-kira keluar nih, ya. Kadang-kadang saya juga sedih lihat ibu-ibu yang pakai kerudungan, rata-rata kerudungan, pakai kerudungan celana legging, pantas gak kira-kira? Kagak pantas. Jangan pakai bilang mau jogging ya, orang Cikiwul, nggak pantas jogging ya. Kalau mau nyari keringat, kata Nabi, as-sholatu riyadhatul jawarih. Sholat itu olahraga badan. Ibu kalau benar-benar mau nyari keringat, Bu, sholat 1000 rakaat, Bu. Ngocor keringatnya, Bu. Ada yang pernah nyoba 1000 rakaat? 500? 300? 100? Mau ada potongan pisang. Tapi gila jogging kuat, goes, kadang-kadang ada goes ya, ada naik sepeda. Ya Allah, jangan ya. Jangan. Itu mencerminkan daripada perempuan muslimah yang seakan-akan dia keluar dalam keadaan telanjang. Nauzubillah min. Tertutup, cuman ketat luar biasa, tertutup, cuman kadang-kadang kelihatan. Nauzubillah min. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita lalai daripada bulan Ramadan. Ibu-ibu agar bisa menjaga auratnya, laki-laki agar bisa menjaga pandangannya. Puasa di bulan Ramadan, benar-benar puasa iman dan wahtisaban. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, maka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala menanti orang tersebut. Insya Allah kita yang hadir di sini dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebelum penutup, saya tolong dibukakan pintu maaf.